Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, perkenalkan, nama Fahmi Kuamudin, merupakan peserta OPOK 2021, perwakilan dari Pondok Pesantren At-Tarbiyah yang berada di Kota Tasikmalaya, tepatnya Jalan Sukasari, RT 02 RW 06, Kelurahan Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, Pondok Pesantren At-Tarbiyah sedang mengembangkan budidaya ikan gurame dengan cara resirkulasi. Kenapa ikan gurame? Karena ada peribahasa, ada pesantren, ada kiai, ada ikan gurame. Nah, peribahasa itu mencoba kami lestarikan. Tapi yang jadi permasalahannya, apakah ikan gurame ini adalah jenis ikan yang bisa memiliki nilai ekonomis tinggi? Ya, tentu saja. Terbukti dengan kemarin 2 kali panen, alhamdulillah baru ikan diangkat ini sudah lebih terjual. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Bagaimana dengan dari segi konsumen? Ya seperti tadi, ya. Konsumen yang konsumennya walaupun baru terbatas di lingkungan sekitar, ini apa yang kami panen ini semuanya habis, walaupun ya masih sedikit. Nah, kedepannya kalau modal lebih banyak, insya Allah produksinya akan ditingkatkan lagi dan mudah-mudahan menjadi pundi-pundi yang luar biasa. Terus bagaimana dengan pesaing yang ada di sekitar pesantren? Memang tidak hanya pondok pesantren sendiri yang mengembangkan usaha ini, ada komunitas lain, tapi sedikit sekali. Tapi walaupun ada pesaing, ini tidak saling bersaingnya secara sehat. Justru ini saling membantu, saling mendukung. Kami butuh dulu, kita beli. Ada sisa barang yang tidak terjual, bisa dilimpahkan dan seterusnya. Ini sangat mendukung sekali, sehingga membuat kami yang baru berjalan ini semangat untuk meneruskan berjuang, berusaha dalam bidang gurame ini. Bahkan untuk tenaga ahlinya tidak langsung dari pesantren, justru dari komunitas yang ada, sehingga mereka merasa dihargai, mereka merasa merasa dihargai, sehingga bisa bergabung dengan kami. Terus untuk selanjutnya, dalam masalah asupan seperti telur atau bahan baku, terus bahan juga, alhamdulillah karena tadi kerjasama dengan pihak yang kedua, sehingga untuk mendapatkan bibit ini kita mudah sekali untuk mendapatkan. Hanya saja kita sabar ya, karena memang membutuhkan waktu untuk menetaskan atau menawarkan lima ini. Nah, terus untuk nilai agama yang diterapkan di Pondok Pesantren At-Tarbiyah dalam hal budidaya ikan gurame ini, ya, karena usaha ini digeluti oleh lembaga pondok pesantren, karyawan-karyawannya adalah para santri juga para ustadz. Nah, jadi yang kami tanamkan khususnya kepada para santri, bagaimana caranya kita mengabdi kepada lembaga khususnya pesantren, juga mengabdi kepada kiai yang mendidik kami di pesantren. Itu yang ditanamkan. Terus yang kedua, kita juga tidak hanya menginginkan saja, tapi berusaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, yaitu dengan cara usaha. Dan harapannya ketika santri dilibatkan kelak ketika lulus, santri ini tidak sibuk mencari pekerjaan, melainkan menciptakan lapangan pekerjaan dengan kompetensi budidaya ikan gurame yang telah diajarkan pesantren. Walaupun tidak semuanya santri tentunya ikut dalam proses ini, hanya santri-santri tertentu saja yang diberikan kepercayaan untuk mengurus budidaya ikan gurame yang sedang dikembangkan di At-Tarbiyah. Untuk mengelola produksi, nah kami untuk proses budidaya ikan gurame ini dilakukan dengan cara metode resirkulasi. Nah, kenapa metode ini dibawa? Soalnya di kami siklus airnya tidak stabil. Dalam jangka waktu 2 minggu tidak turun hujan, ini kolam-kolam pada saat garing. Nah, maka kami berpikir bagaimana caranya budidaya ini terus berkesinambungan. Nah, akhirnya kami berpikir bagaimana akhirnya ditemukanlah suatu cara, hasil googling juga, lihat di YouTube, di Google dan yang lainnya. Ternyata ada nih, dengan kapasitas air yang tidak stabil ada solusi, yaitu budidaya dengan cara resirkulasi, di mana kita buat kolam, apakah
buat kolam semi permanen, bisa dari tembok ataupun dari apa namanya, dari terpal. Nah, kolam dibuat kolam utama, terus ada 3 kolam pendukung, tujuannya untuk saringan. Bisa dengan ember, bisa juga dengan kolam-kolam kecil, di mana air disalurkan ke sana. Air dari kolam inti disalurkan penyari. Di sana ada ijuk, ada busa, terus ada rumah untuk bakteri dan banyak lagi yang lainnya dialirkan sehingga ketika kembali lagi ke kolam inti airnya segar kembali. Dan ini kejernihannya pun tetap terjaga. Kemarin selama 2 bulan untuk tahap kedua ini 2 bulan karena memang banyak permintaan juga. Ini sudah dikeluarkan, ini airnya tetap jernih. Walaupun memang ada perbedaan kejernihan awal dengan jernih ketika dipanen. Ini tetap jernih. Ini karena memang metode resirkulasi ini. Nah, terus yang kedua, bagaimana dengan penjualan? Ya, penjualan ini baru penjualan secara manual saja, langsung dari si penggiat dijual ke konsumen langsung, walaupun ini pasarnya masih uang lingkup. Tapi untuk kedepannya, insya Allah dengan modal yang diberikan oleh panitia OPOP, oleh pemerintah Jawa Barat ini, mudah-mudahan ini insya Allah akan kami maksimalkan dan produksi kami akan tingkatkan. Dengan pencatatan keuangan, nah pencatatan keuangan kami dibagi 2. Pertama dicatat oleh pengelola langsung, yaitu kami sebagai para santri di bawah bimbingan para ustadz juga itu secara manual dalam buku-buku catatan. Terus selain itu juga kami juga kerjasama dengan pihak koperasi. Untuk di koperasi dibagi 2 catatan. Pertama catatan manual di buku kas atau buku apa, itu bisa kami tidak paham. Setelah itu dimasukkan kepada komputer di Excel itu di sana. Jadi pada akhirnya apabila ada kegejulukan antara keadaan uang catatan yang ada di koperasi dengan catatan ini, kita cari titik kesalahannya sehingga akhirnya tercapai satu keputusan. Nah, itu tujuan pencatatan itu. Bagaimana mengelola karyawan? Nah, karyawan karena kami memang para santri ya, yang masih awam, kami bekerja sama dengan pihak ahli untuk dibimbing bagaimana cara merawat, memilih pakan, terus bagaimana cara memanen ini dibimbing. Selain itu juga ada bimbingan berupa moral, bimbingan secara spiritual. Kita di sini sedang beribadah. Walaupun sepertinya usaha ini bukan ibadah, tapi kita niatkan ibadah karena memang tujuannya untuk ibadah juga. Nah, hingga pada akhirnya anak semangat, ruhul jihadnya kuat, ruh untuk mencintai dan berbakti kepada pesantrennya ini luar biasa. Itu. Dan kami juga dituntut untuk ikhlas. Ya, walaupun di pihak pengelola ada ribet, semacam ribet atau biaya pendidikan atau untuk biaya sehari-hari nanti ditanggung oleh koperasi gitu, hasil dari budidaya. Rencana sertifikasi halal, bagaimana dengan rencana sertifikasi halal? Untuk sementara ini terpikir apalagi setelah kemarin pelatihan, ternyata harus ada sertifikasi halal. Tapi kami berjalan saja. Hanya saja memang dari awal juga karena memang Saki harus makan halalan thayyibah gitu. Kami dibimbing dari mulai proses pembelian benih, pembelian pakan, juga prosesnya ini dibimbing oleh para kiai, para asatid untuk agar bagaimana caranya segala proses dan bahan bakunya dari bahan baku yang halal sehingga ketika dijual dengan metode yang halal, dan uangnya pun hasil penjual disimpan insya Allah dalam lembaga yang halal, yaitu di koperasi BMT Baitul Mal wa Tamwil. Rencana membuat koperasi, alhamdulillah bahkan jauh-jauh hari sebelum usaha ini ada, ini alhamdulillah yayasan ini sudah menyediakan wadah usaha yaitu koperasi dan bahkan sudah berbadan hukum pula, dan saat ini sedang mengembangkan ekonomi syariah yaitu dengan konsep Baitul Mal wa Tamwil itu. Penjualan secara online, insya Allah untuk kedepannya kami merencanakan penjualan secara online. Bahkan pihak koperasi kemarin mengutus beberapa santri untuk ikut pelatihan jual beli online untuk Shopee, Lazada dan online yang lainnya. Tapi berhubung dengan produksi yang masih sedikit, kami jual biasa saja. Tapi kedepannya insya Allah untuk segala fasilitas online kami akan laksanakan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.